Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, resmi jadi warga negara Indonesia, Justin Hubner dipastikan jadi kekuatan Garuda. Sintayong rancang strategi khusus untuk Timnas Indonesia di Piala Asia. Pengamat asal Inggris sebut Indonesia jadi tim top Asia. Dan Hamdan Hamedan konfirmasi peran pemain diaspora di Timnas. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Seperti diketahui, Timnas Indonesia sempat dilatih oleh pelatih asal Skotlandia Simon Menemy pada 2018 silam. Ia memimpin 7 pertandingan Timnas Indonesia. Dari 7 pertandingan itu, 4 laga di kualifikasi Piala Dunia 2022 dan 3 laga pertandingan persahabatan. Sementara itu, saat ini Simon Menemy melanjutkan karir kepelatihannya ke klub Kamboja Visaka FC setelah menjabat sebagai Dirtek Bayangkara FC. Namun, mantan pelatih Timnas tersebut dikabarkan hengkang dari klub Kamboja itu. Hal tersebut disampaikan pihak klub melalui unggahan Instagram resmi Visaka FC pada Selasa kemarin. Pelatih asal Skotlandia itu ditunjuk menangani Visaka FC pada Desember 2022. Ia tercatat memimpin 13 laga di Visaka FC. Pihak klub juga mengungkapkan terima kasihnya kepada sang pelatih atas kerja keras dan kontribusi dalam memimpin tim. Lebih lanjut, mereka juga mendoakan kesuksesan Simon Menemy di karir masa depan. Timnas Australia menyambut antusias hasil undian Piala Asia U23 2024. Sebagaimana diketahui, Australia tergabung di grup A Piala Asia U23 2024. Selain melawan Timnas Indonesia U23, Australia juga akan bertemu tuan rumah Qatar dan Yordania. Seperti diketahui, skuad Garuda Muda akan menghadapi Australia pada laga kedua grup A Piala Asia U23 2024 pada 18 April tahun depan. Di samping itu, pelatih Australia, Tony Whitmar mengklaim sudah mengantongi ciri khas permainan Timnas Indonesia U23 dan lawan lainnya. Ia pun mengungkap bahwa sudah memahami taktik bermain para lawannya. Menurutnya, dengan modal tersebut, ia sangat siap untuk menyambut ajang bergengsi ini. Selain itu, Timnas Australia U23 mengaku tak gentar bersaing dengan Timnas Indonesia U23 dan lawan lainnya di Piala Asia U23 2024. Whitmar menyebut bahwa Australia siap memberikan penampilan terbaik di Piala Asia U23. Keinginan itu dilakukan demi bisa meraih tiket ke Olimpiade 2024. Sebagaimana diketahui, PSSI masih terus melaksanakan proses naturalisasi untuk sejumlah pemain keturunan. Saat ini, pemain keturunan yang tengah dibahas DPR RI adalah Jay Izzes dan Nathan Chow Aon. Keduanya akhirnya mendapatkan rekomendasi untuk menjadi warga negara Indonesia dalam rapat kerja yang dilaksanakan Senin 4 Desember lalu. Namun, PSSI sempat dipertanyakan tentang penggunaan bakat lokal karena kerap menggunakan pemain keturunan belakangan ini. Dalam penjelasannya, Sekjen PSSI Yunus Nusi menerangkan bahwa hal ini adalah demi peningkatan kualitas Timnas Indonesia. Sebab PSSI ingin menjadikan Timnas Indonesia sebagai tim yang mencapai level Asia. Di samping itu, pernyataan Yunus Nusi tersebut beredar di media sosial dan mendapatkan apresiasi dari para netizen khususnya pecinta sepak bola Indonesia. Sebab skuad Timnas Indonesia memang masih perlu perbaikan untuk bisa bersaing di level yang lebih baik lagi. Sean Patinama saat ini resmi mengakhiri karirnya di Viking FK. Laga melawan Rosenborg menjadi laga yang terakhir bagi bek Timnas Indonesia itu berseragam Viking FK. Sementara itu, Viking FK sebenarnya ingin memperpanjang kontrak Sean Patinama. Namun, opsi itu ditolak oleh sang pemain karena ingin mencari tantangan baru di luar Norwegia. Sejak bergabung pada 2021, Sean Patinama sudah mencatatkan 89 pertandingan bersama Viking FK. Pemain berusia 25 tahun itu juga sukses mencetak 3 gol dan 12 assist untuk klubnya. Ia juga mengungkap bahwa ia sama sekali tak memiliki penyesalan berkarir di Viking FK. Menurut Sean Patinama, dirinya datang pada waktu yang tepat. Sampai saat ini, Sean Patinama belum mengungkapkan klub baru yang akan jadi tujuan karirnya. Namun, sejumlah nama sudah mulai dikaitkan dengan Sean Patinama dan berasal dari Asia, Eropa hingga Amerika Serikat.
Sang pemain dikabarkan juga mempertimbangkan berkarir di dekat Indonesia agar bisa tampil maksimal membela lambang Garuda di dada. Timnas Indonesia tengah mempersiapkan diri jelang menghadapi Piala Asia 2023 Qatar pada 12 Januari hingga 10 Februari mendatang. Sebagaimana diketahui, saat ini Timnas Indonesia dijadwalkan akan menjalani pemusatan latihan di Turki. Adapun rencana tesnya tersebut akan dimulai pada 20 Desember mendatang. Mengetahui hal tersebut, media Vietnam SoHVN menyebut Timnas Indonesia persiapkan strategi khusus untuk hadapi Timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Bagaimana tidak, pada tesnya di Turki nanti, skuad Garuda bakal melakoni 2 laga persahabatan melawan Libya. Melawan Libya dirasa cocok sebagai persiapan, mengingat Libya saat ini berada di peringkat lebih tinggi dari Timnas Indonesia di ranking FIFA, tepatnya di ranking 120. Sebagai tambahan informasi, selain di Piala Asia 2023, Timnas Indonesia juga menjadi lawan Timnas Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dalam 2 pertemuan pada Maret 2024. Skuad Garuda saat ini sedang bersiap diri untuk menghadapi Piala Asia 2023 Qatar. Di ajang bergengsi sebenua Asia itu, Timnas Indonesia berada di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Hal tersebut membuat salah satu pengamat sepak bola asal Inggris yakni Steve Darby buka suara terkait persaingan di grup tersebut. Dilansir dari laman Sport 442 Selasa kemarin, pengamat sepak bola asal Inggris itu beranggapan bahwa Jepang memang menjadi tim terbaik di grup D. Namun, Darby melihat Indonesia punya 2 faktor pendukung. Pertama adalah populasi dan kualitas pemain yang dinilainya cukup baik. Hal tersebut membuat pandangannya bahwa skuad Arhan Sintayong itu tak bisa diremehkan di grup tersebut. Apalagi menurutnya, Timnas Indonesia memiliki persiapan yang apik dibandingkan tim lainnya. Kabar bahagia sedang menyelimuti pemain berdarah Indonesia yakni Justin Hubner. Ya, pemain berusia 20 tahun itu baru saja menjalani sumpah janji setianya menjadi warga negara Indonesia. Pemain Wolverhampton Wanderers itu tiba di tanah air pada Rabu dini hari tadi dan langsung melakukan sumpah WNI-nya di kantor wilayah Kemenkumham Jakarta siang tadi. Dengan begitu, Justin secara resmi berpaspor Indonesia dan menjadi kekuatan skuad Garuda untuk menghadapi Piala Asia 2023 dan kualifikasi Piala Dunia 2026. Diharapkan kehadirannya dapat memperkuat lini pertahanan skuad Garuda. Selain itu, dengan resminya sang pemain untuk menjadi warga negara Indonesia, maka Justin Hubner telah memenuhi janjinya untuk mendiang Noah Gelser. Sebagaimana diketahui, PSSI tengah memproses naturalisasi pemain keturunan yang digunakan untuk menambah kekuatan skuad Garuda di Piala Asia 2023. Kini terbaru, sidang paripurna DPR RI telah menyetujui permohonan naturalisasi Ises dan Jo Aon pada Selasa kemarin. Selanjutnya, Menpora RI Dito Aryo Teji menyebut bahwa proses naturalisasi keduanya hanya menunggu keputusan Presiden. Namun, saat ini Presiden Jokowi masih melakukan kunjungan kerja di NTT. Dito mengatakan kepres diupayakan dapat rampung dalam waktu dekat. Hal tersebut agar Ises dan Nathan dapat segera membela timnas Indonesia. Menteri berusia 33 tahun itu meminta dukungan dan doa semua pihak agar tahapan akhir naturalisasi kedua pemain itu tidak ada kendala berarti. Sebab keduanya diproyeksikan tampil di Piala Asia 2023 Qatar. Timnas Indonesia saat ini memang diperkuat oleh beberapa pemain keturunan. Tentu dengan adanya pemain keturunan itu, kekuatan skuad Garuda mulai tak bisa dipandang sebelah mata. Berbicara mengenai pemain keturunan, tentu supporter Timnas Indonesia tak asing dengan sosok Hamdan Hamdan. Ya, pria yang saat ini menjadi staf Kemenpora itu sangat berjasa dalam merayu pemain keturunan yang berkualitas agar mau membela timnas Indonesia. Di samping itu, Hamdan Hamdan buka suara terkait peran salah satu pemain Persis Solo yakni Yusa Nugraha yang disebut membantu mencari pemain keturunan. Yusa Nugraha sejatinya memiliki pengalaman berkarir di Belanda sehingga ia mendapatkan beberapa informasi pemain keturunan Indonesia. Ia juga kerap membagikan obrolan dengan pemain-pemain keturunan Indonesia melalui konten di YouTube pribadinya. Namun, Hamdan Hamdan menyebutkan bahwa pemain 21 tahun itu bukan secara resmi membantunya sebagai tenaga ahli Kemenpora RI. Hamdan Hamdan mengatakan jika Yusa Nugraha merupakan temannya dan mereka mempunyai visi yang sama terkait pemain diaspora.